Kenapa yang sudah susah justru makin ditekan? Kenapa yang punya uang, punya kuasa untuk berbicara, sementara yang lemah, bahkan untuk didengar saja harus menunggu? Kita sering bilang hidup ini tidak adil. Tapi kita jarang bertanya, kenapa ketidakadilan itu selalu jatuh kepada orang yang sama? Ini bukan kebetulan, ini bukan nasib. Ini adalah pola yang terus berulang, dan banyak dari kita hidup di dalamnya tanpa kita sadari. Dan siapa yang tertindas? Bukan cuma satu orang, bukan cuma satu cerita. Mereka adalah orang yang bangun pagi sebelum matahari terbit, pergi kerja dengan tubuh yang lelah dan pulang dengan pikiran penuh beban. Mereka yang bekerja keras, tapi tetap dihargai rendah. Mereka yang diam saat diperlakukan tidak adil, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tidak punya pilihan. Dan kita mungkin salah satu di antara mereka. Mereka yang tidak berani bicara karena takut kehilangan pekerjaan. Mereka yang menahan rasa sakit hati karena takut dianggap tidak tahu diri. Mereka yang terus berkata, saya tidak apa-apa. Padahal di dalam hatinya berkecamuk ingin meluapkan tapi tidak bisa. Dan siapa yang menindas? Tidak selalu orang jahat. Kadang atasan yang merasa berhak. Kadang lingkungan yang membiarkan. Kadang sistem yang lama sudah rusak. Dan yang paling menyakitkan, kadang orang yang menindas tidak merasa sedikit pun bahwa dia sedang menindas orang lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Sederhana tapi kejam. Yang kuat makin kuat, yang lemah makin ditekan. Orang yang punya uang, punya akses, punya koneksi, pasti punya pilihan. Sementara yang tidak punya harus menerima kehidupan dengan apa adanya. Dan disinilah semuanya dimulai. Ketika seseorang merasa tidak punya pilihan, maka dia akan menerima apapun. Gaji kecil pasti diterima, jam kerja tidak manusiawi harus diterima. Perlakuan tidak adil tetap diterima, bukan karena mereka mau, tapi karena mereka takut kehilangan satu-satunya hal yang mereka punya. Dan yang paling berbahaya, bukan saat mereka diperlakukan tidak adil, tapi saat mereka mulai percaya bahwa mereka memang pantas diperlakukan seperti itu. Kapan ini terjadi? Setiap hari, setiap kali kamu ingin bicara, tapi memilih diam. Setiap kali kamu tahu itu salah, tapi kamu tetap bertahan. Setiap kali kamu berkata, ya sudahlah, memang hidupku seperti ini. Itu bukan sekedar momen kecil, itu adalah titik di mana kamu mulai menyerahkan kendali hidupmu kepada orang lain. Dan tanpa kamu sadari, itulah awal dari penindasan yang terus berulang kepada dirimu. Di mana ini terjadi? Di tempat kerja, di mana kamu diperas tenaga tanpa dihargai. Di lingkungan pertemanan, di mana kamu hanya dihargai saat kamu bisa memberi. Di keluarga, di mana kamu tidak punya suara karena kamu dianggap belum cukup layak untuk berbicara. Ini bisa terjadi di mana saja, karena ini bukan tentang tempat. Ini tentang posisi. Selama ada yang merasa lebih kuat dan ada yang merasa lebih lemah, penindasan itu akan selalu punya ruang untuk dilakukan. Sekarang pertanyaan yang penting, kenapa? Kenapa orang susah selalu ditindas? Pertama, karena mereka tidak punya pilihan. Saat seseorang hidup dalam keterbatasan, mereka tidak bisa memilih seenaknya. Mereka tidak bisa bilang, saya keluar, karena di luar sana belum tentu ada yang menunggu. Kedua, karena mereka terlalu takut kehilangan pekerjaan, takut kehilangan penghasilan, takut kehilangan kesempatan. Dan rasa takut itu membuat mereka rela bertahan di tempat yang sebenarnya sangat menyakitkan bagi mereka. Ketiga, karena mereka tidak sadar nilai diri mereka. Mereka sudah terlalu lama diperlakukan rendah sampai akhirnya mereka percaya bahwa mereka memang layak diperlakukan seperti itu. Dan ketika seseorang tidak menghargai dirinya sendiri, dunia pun akan ikut memperlakukan dirinya dengan cara yang sama. Dan yang terakhir, karena dunia ini tidak selalu berjalan dengan keadilan, dunia tidak selalu berjalan dengan keinginan kita. Dunia itu seringkali berpihak kepada yang kuat dan mengabaikan yang lemah. Lalu, bagaimana cara keluar dari semua ini? Bukan dengan marah tanpa arah, bukan dengan menyalahkan semua orang, tapi dengan satu hal yang sederhana namun berat untuk dilakukan, yaitu sadar.
Sadar bahwa kamu berharga, sadar bahwa kamu punya batas, sadar bahwa kamu tidak harus menerima semuanya. Boleh dari hal kecil, belajar bilang tidak, belajar menghargai waktu kamu, belajar memilih mana yang layak kamu pertahankan. Dan yang paling penting, berani berdiri untuk diri kamu sendiri. Karena selama kamu terus diam, orang lain akan terus merasa mereka boleh memperlakukanmu seenaknya. Dengar ini baik-baik. Yang bikin kamu tertindas bukan cuma karena mereka kuat, tapi karena kamu belum sepenuhnya berdiri untuk diri kamu sendiri. Dan itu bukan salahmu sepenuhnya, tapi itu tanggung jawabmu untuk merubahnya. Kamu boleh mulai dari bawah, kamu boleh pelan, tapi jangan terus merasa bahwa kamu pantas untuk ditindas. Karena hidup ini keras, tapi kamu tidak harus terus diperlakukan keras. Kalau kamu pernah ada di posisi ini, komen, aku pernah di titik itu, dan share ke orang yang masih diam, padahal mereka sedang berjuang sendirian.